Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Soliha dari kelas 3B Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia percobaan pertama dengan judul denaturasi protein yang memiliki tujuan melibatkan bahwa protein dapat diendapkan dengan penambahan air perasan jeruk dan cuka. Protein adalah suatu senyawa organik yang mempunyai molekul-molekul kompleks, terdiri dari unsur nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan bahkan kadang-kadang terdapat fosfor. Gambaran bahwa protein dibentuk oleh asam-asam amino, yaitu apabila ada dua asam amino berdekatan lalu bereaksi, maka akan terbentuk ikatan peptida. Finney dan Hill pada tahun 1960 menguraikan bahwa perubahan struktur protein menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Denaturasi protein sendiri itu adalah suatu proses pemecahan protein di mana hal ini terjadi perubahan kimia, fisika, dan biologi daripada protein yang dengan sendirinya dapat berubah sifat protein alaminya. Biasanya protein yang terdenaturasi tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk semula atau bisa disebut dengan sifat irreversibel. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi denaturasi protein, yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada asam, ketiga ada enzim, 4 perlakuan mekanis, dan penambahan garam. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Untuk alatnya ada pipet tetes dan tabung reaksi. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan ada putih telur, susu sapi, jeruk purut, dan cuka. Cara kerja pada praktikum kali ini, siapkan 4 tabung reaksi dan diberi nama tabung 1, putih telur plus cuka, tabung 2, putih telur plus air jeruk, tabung 3, susu sapi plus cuka, tabung 4, susu sapi plus jeruk. Tabung reaksi 1 yang berisikan putih telur dan cuka dengan perbandingan 1:1. Dikocok dan diamati hasilnya. Kemudian dilanjutkan pada tabung reaksi kedua yang berisi putih telur dengan perasan air jeruk. Dengan perbandingan yang sama, yaitu 1:1. Kemudian dikocok dan diamati hasilnya. Kemudian dilanjutkan dengan tabung reaksi yang ketiga yang berisi susu sapi dan cuka dengan perbandingan yang sama, yaitu 1:1. Masukkan cuka. Lalu dikocok dan diamati hasilnya. Dan yang terakhir pada tabung keempat berisi susu sapi dan perasan air jeruk. Dimasukkan susunya terlebih dahulu.
kemudian masukkan perasan air jeruk. Lalu dikocok dan diamati hasilnya. Pada percobaan denaturasi protein kali ini yang memiliki tujuan untuk memperlihatkan bahwa protein dapat diendapkan dengan penambahan air perasan jeruk purut dan cuka. Adapun untuk alat-alat yang digunakan ada pipet tetes dan tabung reaksi. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan ada putih telur, susu sapi, cuka, dan perasan air jeruk purut. Metode denaturasi protein yaitu perubahan struktur protein yang menyimpang dari struktur alamiah yang mengakibatkan hilangnya banyak sifat biologis dari suatu protein. Penyebab terjadinya denaturasi protein adalah karena adanya perubahan suhu atau pH yang terlalu ekstrim. Yang berperan sebagai sampel yaitu putih telur dan susu sapi putih. Sedangkan yang berperan sebagai reagen adalah air perasan jeruk purut dan cuka. Percobaan kali ini dibuat dalam 4 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama yaitu campuran putih telur dengan cuka yang menggunakan perbandingan 1:1. Kemudian dikocok dan diamati. Pada hasil tabung reaksi pertama terdapat endapan. Pada tabung reaksi yang kedua ditambahkan putih telur dengan perasan air jeruk purut yang perbandingannya 1:1 atau sebanyak 1 mili. Hasil yang didapat ialah terjadinya endapan atau terdapat proses denaturasi protein. Pada tabung reaksi ketiga ditambahkan susu sapi dan cuka. Hasil yang didapat adalah negatif karena tidak terdapat endapan pada campuran tersebut. Yang selanjutnya yaitu pada tabung reaksi keempat ditambahkan susu sapi dengan perasan air jeruk purut dengan perbandingan 1:1 dan didapatkan hasil positif atau terjadi denaturasi protein. Karena asam adalah faktor utama yang menyebabkan beberapa sampel mengalami proses denaturasi protein. Kemudian faktor selanjutnya adalah perlakuan mekanis seperti pengocokan yang kuat. Hal yang menyebabkan hasil pada tabung reaksi ketiga negatif adalah kurangnya kandungan asam dan basa yang dihasilkan oleh sampel dan reagennya tidak terjadi proses hidrolisis sehingga tidak menghasilkan produk bermuatan ionik. Kesimpulan pada percobaan kali ini yang pertama, pada tabung reaksi 1, 2, dan 4 terjadi proses denaturasi protein. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada uji denaturasi protein yakni larutan menjadi keruh dan terdapat gumpalan-gumpalan dari protein yang terdenaturasi. Yang ketiga, faktor penyebab denaturasi protein yaitu keasaman, suhu atau pH, dan perlakuan mekanis. Demikian praktikum yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.